Baik, yang menjadi fokus utama tim uji praklinik kami pada kasus ini adalah melakukan uji farmakodinamik, di mana fokus utama kami yang pertama yaitu melakukan evaluasi terhadap senyawa antidiabetik ini, melihat bagaimana senyawa ini meningkatkan sel beta insulin pada sel beta pankreas. Kemudian kami melihat respon selulernya. Jika respon selulernya menunjukkan bahwa kontrol gula darahnya baik, maka kami dapat menyimpulkan bahwa senyawa ini efektif sebagai senyawa antidiabetik. Baik, rancangan uji praklinik kami, yang pertama, kami akan memberikan dosis tunggal senyawa antidiabetik ini kepada model hewan uji. Kemudian kami akan memonitoring ketika senyawa obat itu masuk dengan interval waktu yang tertentu. Kemudian rancangan yang ketiga adalah kami akan melihat bagaimana lama dari waktu interval tersebut, bagaimana sampai obat mencapai setengahnya pada darah model hewan uji. Kemudian yang keempat, kami akan melihat dan menghitung waktu paruh yang dihasilkan dari uji yang telah kita lakukan tersebut. Ketika kita sudah mengetahui waktu paruhnya, maka kita akan menentukan bagaimana sih dosis optimal dari senyawa antidiabetik ini agar memberikan efek terapeutik yang tepat dan pas. Tentunya parameter keamanan yang harus dipantau yang pertama adalah toksisitas. Ada toksisitas akut, toksisitas kronis, toksisitas reproduksi. Kemudian kita akan melihat efeknya, efek imunologisnya, efek kepada keamanan sarafnya, dan yang terpenting adalah biomarker senyawa spesifiknya. Prinsip-prinsip etika dalam desain uji praklinik yaitu prinsip 3R, replacement, reduction, dan refinement. Pertama dari replacement, menggunakan metode alternatif yang tidak melibatkan hewan. Yang kedua yaitu dari reduction, mengurangi jumlah hewan yang digunakan. Yang terakhir yaitu ada refinement, meningkatkan prosedur untuk mengurangi rasa sakit dan stres pada hewan. Di Indonesia, uji praklinik harus dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, di mana regulasi ini mencakup peraturan pemerintah tentang hewan-hewan yang dapat digunakan sebagai uji coba. Peraturan pemerintah mengatur bagaimana hewan dapat digunakan dalam penelitian, serta kewajiban peneliti untuk mengikuti setiap prinsip-prinsip dan etika dalam penggunaannya. Peraturan BPOM terkait persetujuan uji praklinis. Sebelum uji praklinik dapat dilakukan, harus ada dokumen persetujuan dari BPOM yang menunjukkan bahwa rencana tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia atau yang telah ditetapkan di Indonesia. Persiapan sebelum mengajukan proposal ke komite etik. Dokumen yang diperlukan seperti formulir aplikasi pemeliharaan dan penggunaan hewan, kemudian proposal yang ditandatangani oleh pembimbing. Yang kedua, pembayaran biaya administrasi, melakukan pembayaran biaya pengajuan sesuai dengan kategori penelitian. Yang ketiga, konsultasi dengan dokter hewan pendamping, yaitu memastikan adanya dokter hewan yang memenuhi syarat di lokasi penelitian. Lalu, apakah dimaksud dengan NOAEL dan bagaimanakah cara menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinis? NOAEL atau No Observed Effect Level adalah istilah yang digunakan dalam toksikologi untuk merujuk pada tingkat dosis maksimum suatu zat yang tidak menimbulkan efek samping atau efek berbahaya yang terdeteksi pada subjek uji. Penentuan NOAEL ini sangat penting dalam pengembangan obat karena membantu peneliti untuk memahami batas aman penggunaan obat sebelum dilanjutkan ke uji klinis. Ada beberapa langkah untuk menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinis, yaitu 1. Studi toksisitas preklinis. Ia akan melakukan studi toksisitas kronis, akut, dan subkronis pada model hewan untuk mengidentifikasi NOAEL. Dosis maksimum yang tidak menyebabkan efek samping atau efek berbahaya dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan dosis awal pada manusia. Kedua, ada analisis farmakokinetik, yaitu memahami bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekspresikan oleh tubuh. Data ini juga penting dalam memperkirakan konsentrasi obat dalam plasma manusia berdasarkan hasil dari studi hewan. Mengapa ada keterlambatan antara CMAX dan efek antiinflamasi yang muncul? Ya, satu, karena obat memerlukan distribusi obat dan waktu distribusi obat untuk mencapai targetnya. Kemudian aktivitas reseptor juga perlu waktu untuk merespon obat tersebut. Kemudian yang ketiga, ada mekanisme dari antiinflamasi yang muncul setelah respon obat mencapai konsentrasi tertentu. Gimana sih cara menentukan dosis optimal untuk uji praklinis? Satu, kita gunakan data FK atau FD untuk menentukan dosis yang mencapai Emax tanpa efek samping. Kedua adalah kita akan sesuaikan dosis Cmax agar tidak melebihi konsentrasi yang dibutuhkan oleh Emax. Dan yang ketiga, kita bisa atur dosis antara Cmax dan waktu onset sekira-kira 2 jam. Terakhir, pasti kita berpikir bagaimana sih FKFD membantu dalam menentukan regimen dosis yang tepat dan efektif. Nih alasannya. 1. Mencegah toksisitas dengan menjaga konsentrasi obat tersebut di bawah batas aman. Data FKFD juga dapat menyesuaikan dosis tentang bagaimana seberapa lama obat tersebut dapat bertahan dan frekuensi dari obat tersebut dapat menghasilkan efek terapeutik.